Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan Kak Wana dalam program Smart School. Generasi Smart berkarakter cerdas. Oke, baik adik-adik semua, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penalaran matematika. Nah, gimana adik-adik pasti sudah tidak asing lagi ya dengan soal-soal penalaran matematika. Nah, di sini kita akan membahas beberapa soal dan soal ini merupakan soal-soal yang mirip tahun 2025. Oke. Nah, untuk soal penalaran matematika itu sendiri biasanya terdiri atas informasi ya, atau ada suatu data atau cerita. Nah, biasanya itu berkaitan dari nomor 1 sampai beberapa nomor selanjutnya. Nah, untuk informasi yang pertama, di sini dari nomor 1 sampai nomor 4, di mana informasinya adalah ini tentang rapat di sekolah ya. Nah, ketika adik-adik menemukan soal seperti ini, alangkah baiknya kita baca dulu pertanyaannya. Ketika kita melihat apa yang ditanyakan, baru kita melihat informasi dalam soalnya. Oke, baik. Dalam rapat tersebut akan memilih pengurus inti yang terdiri dari ketua panitia, sekretaris panitia, dan bendahara panitia. Jika syarat bendahara harus putri, maka banyak cara pemilihan pengurus inti dalam kegiatan tersebut adalah. Oke, yang ditanyakan adalah pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, poinnya di sini, jika syarat bendahara harus putri ya, maka banyak cara pemilihan pengurus inti dalam kegiatan tersebut adalah. Nah, kita lihat dulu di informasinya. Dalam rapat OSIS di salah satu SMA di Makassar, hadir 25 siswa yang terdiri atas 14 siswa putra dan 11 siswa putri untuk menentukan penanggung jawab setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Pengambilan keputusan dilakukan secara acak dari peserta yang hadir. Oke, di sini kita sudah mendapat informasi bahwa siswanya itu adalah 25 orang, gimana laki-laki adalah 14 dan putri adalah 11 orang. Kita kembali ke pertanyaannya, kita mau memilih ketua, sekretaris, sama bendahara. Berarti dari soal ini kita sudah melihat bahwa karena bendahara harus dari perempuan, maka di sini kita mengambil 11 ya. Di sini 11 berarti ada 11 orang yang berpeluang untuk dipilih jadi bendahara. Kemudian kita memilih ketua. Nah, untuk ketua itu bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki ya. Berarti dari 25 orang itu, ketika satu orangnya diambil sebagai bendahara panitia, maka sisanya adalah 24. Oke? Nah, kemudian untuk sekretaris, karena di sini berjumlah 25 siswa, kita sudah mengambil bendahara 1 dan ketuanya 1, maka yang tersisa untuk menjadi sekretaris adalah 23 orang. Nah, jika mendapat soal-soal seperti ini, adik-adik tinggal baca aja, ini soalnya gimana sih, maksudnya gimana. Terus kalau adik-adik sudah paham intinya, ini tinggal dikalikan aja. Mudah ya, ini soalnya bisa dikerjakan 30 detik, sepertinya bisa. Nah, karena 11 dikali 24 dikali 23, ini hasilnya adalah 6072. Oke ya? Berarti untuk soal nomor 1 jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2, di dalam informasinya, untuk membentuk panitia lomba akan dipilih 5 siswa. Di sini akan dipilih 5 siswa sebagai koordinator secara acak. Peluang terpilih tepat 4 siswa putra, kemudian 1 siswa putri. Berarti untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan apa? Nah, ini adalah sistem
kita menggunakan kombinasi ya, kombinasi faktorial. Nah, di mana diketahui bahwa jumlah siswanya adalah 25, maka di sini bisa kita tulis 25 kombinasi 5. Maka kalau 25 dikombinasikan dengan 5 hasilnya adalah 25 faktorial per 5 faktorial dikali 20 faktorial ya. Sepertinya adik-adik sudah paham ya, udah tidak asing lagi dengan soal-soal seperti ini. Kemudian di sini disebutkan bahwa peluang terpilihnya tepat 4 siswa putri. 4 siswa putri. Nah, di mana jumlah siswa putrinya adalah 11 orang ya. Di sini 11, berarti di sini 4. Oke. Nah, berarti di sini 11 kombinasi 4. Berarti jadinya 11 faktorial per 4 faktorial dikali 7 faktorial. Oke ya. Nah, kemudian putri adalah dan satu siswa putra. Yang mau dipilih adalah satu siswa putra. Di mana jumlah putra adalah 14. Berarti di sini 14 kombinasi 1. Atau ini dituliskan dalam bentuk, bukan dalam bentuk faktorial juga nggak apa-apa. Kita langsung tulis 14 aja ya berarti. Oke? Nah, berarti kalau ini diubah faktorialnya, maka di sini jadinya 25 dikali 24 dikali 23, 22, 21 per 5 kali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Oke, ini 20 faktorialnya nggak usah kita tulis ya. Karena ini sudah mewakili, kita cuma mengambil sampai 21. Karena kalau 20 faktorial ini dituliskan, sebenarnya boleh kita tulis. Namun, ketika kita tulis akan membutuhkan waktu lebih lama lagi. Dan hasilnya kan sama aja. Nah, karena di sini 5, ini bisa disederhanakan ya. Oke, berarti di sini jadinya 5. Kemudian ini dibagi ini bisa 6. Ini bisa 7 dan ini bisa 11. Oke. Kemudian kita lanjut. Untuk yang 11 kombinasi 4, berarti jadinya adalah 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 per 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Oke, berarti ini juga bisa kita coret. Ini kita coret, ini jadinya 5. Ini kita coret, jadinya 3. Ini kita coret, jadinya 2. Oke. Nah, namun di sini ini tetap 14 ya. Berarti di sini tetap 14. Oke. Jika seperti ini, ada beberapa cara yang bisa digunakan. Adik-adik bisa langsung mengalihkan ini semua. Bisa juga kita sederhanakan kembali. Namun untuk lebih mudahnya kita sederhanakan lagi. Karena kalau langsung dikali nanti ujung-ujungnya juga akan disederhanakan dan itu memiliki angka yang lebih besar. Jadi kalau modelnya seperti ini kita langsung sederhanakan aja. Berarti di mana 25 kombinasi 5 ini berubah jadi penyebut ya, berarti pembagi. Maka di sini jadinya 11 dikali 5 dikali 3 dikali 2 per 5 dikali 6 dikali 11 dikali 7. Oke? Dan ingat, di sini kan ada 14 kombinasi 1, di mana yang kita cari itu adalah laki-lakinya 1. Berarti di sini langsung aja kita masukin juga. Oke. Nah, kalau seperti ini udah bisa kita sederhanakan. Ini dicoret. Ini dicoret sisa 2, ini dicoret jadinya 2, dan ini dicoret habis. Oh, ini juga tadi ada 23 ya. Di sini kita lupa menuliskan yang 23 ini, berarti di sini 23.
Maka diperoleh hasilnya adalah 2/23. Nah, beginilah caranya ketika kita sederhanakan. Namun, kalau misalnya adik-adik juga mau mengalihkan, misalnya 5 kali 6, 30 kali 11 kali 7, itu boleh aja. Tapi itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi, kalau saran saya, adik-adik menggunakan cara seperti ini. Kita sederhanakan, di mana 25 kombinasi 5 ini jadi penyebutnya. Kenapa? Karena ini kan adalah jumlah dari siswanya, kemudian 11 kombinasi 4 dan 14 kombinasi 1, kita mau mencari peluang yang bisa mewakili dari 5 siswa tersebut. Oke ya? Nah, itu untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Nah, ini adalah soal nomor 3. Panitia juga menunjuk 3 siswa sebagai delegasi ke kompetisi tingkat kota. Peluang terpilihnya setidaknya 1 putri. Oke, di sini yang harus kita garis bawahi adalah 3 siswa. Oke, berarti di sini 3 siswa dan 1 putra. Itu yang harus kita perhatikan dulu. Nah, maksud dari 3 siswa itu bebas ya, mau ambil laki-laki atau mau ambil perempuan. Terus, peluang terpilihnya setidaknya 1 putra. Setidaknya. Berarti kata setidaknya itu belum pasti ya, bisa iya, bisa tidak. Maka di sini kita cari apanya dulu. Kita kembali. Nah, berarti kan 25 siswa. Berarti 25 kombinasi 3. Karena yang kita butuhkan adalah 3 siswa. Kemudian, kita mau memilih putra dan putri. Berarti kalau putranya di sini setidaknya 1, berarti kita mengambil putri aja. Putrinya adalah 11, berarti 11 kombinasi 3. Oke ya? 11 kombinasi 3. Berarti kalau ini kita faktorialkan, jadinya 25 faktorial per 3 faktorial dan 22 faktorial ya. Kalau ini jadinya 11 faktorial per 3 faktorial dan 8 faktorial. Oke. Nah, sekarang kita cari. Berarti di sini 25 dikali 24 dikali 23 per 3 kali 2 dikali 1. Kemudian 11 dikali 10 dikali 9 per 3 dikali 2 dikali 1. Nah, kalau soalnya seperti ini berarti udah bisa kita langsung sederhanakan. Nah, yang bisa disederhanakan yang mana? Yang ini ya, 24. Berarti di sini 8, kemudian 8 dibagi 2 ini hasilnya 4. Oke, selanjutnya yang boleh disederhanakan, ya ini 2 diganti 5, kemudian ini diganti 3 ya. Oke. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, karena ini angkanya lumayan kecil, ini bisa langsung dikalikan aja. Ini kan 25 dia kali 4, 100. 100 dikali 23 berarti 2.300 ya. Nah, 5 dikali 3, 55. 55 dikali 3 itu 165. Oke, bisa menggunakan cara ini. Berarti kalau menggunakan cara ini jadinya adalah 165 per 2.300. Namun kalau modelnya seperti ini, kita harus cari lagi. Ini gimana ya cara menyederhanakannya. Jadi untuk mempermudahkan adik-adik semua, ini bisa langsung kita menggunakan cara yang tadi, yaitu menyederhanakan. Berarti kalau disederhanakan, jadinya ini jadi penyebut berarti 25 dikali 4 dikali 23. Kemudian 11 dikali 5 dikali 3. Oke ya. Kira-kira ada tidak yang bisa dicoret? Ada ya. Ini bisa dicoret. Maka hasilnya di sini berapa?
Kalau 11 dikali 3 itu kan 33. 5 kali 4, 20. 20 dikali 23, 460. Nah, berarti kalau kita menggunakan ini sederhananya adalah 33 dikurang 33 per 460. Nah, sekarang kita mau mencari setidaknya satu putra. Berarti kalau setidaknya satu putra, kita langsung hitung 1 dikurang 33 per 460. Oke. Untuk seperti ini kan 1. Ini ada beberapa siswa, ini tergantung dari siswanya mau menggunakan yang mana. Tapi kalau saran saya, ini lebih mudah kalau satunya ini kita ubah jadi 460 per 460. Oke, ini sama aja ya. 460 per 460 itu hasilnya adalah 1. Tapi kadang ada juga siswa yang menggunakan 1 per 1. Kalau ini mungkin lebih sulit karena kita bagi dulu terus dikali. Tapi kalau misalnya angkanya 1 masih lumayan mudah. Tapi takutnya kalau angkanya lebih dari 1 itu agak sulit untuk mendapatkan hasilnya. Nah, kalau misalnya kita ubah begini, berarti hasilnya adalah 460 per 460 dikurang 33 per 460. Berarti hasilnya adalah 427 per 460. Oke, gini ya untuk hasil akhirnya. Berarti untuk memilih 3 siswa sebagai delegasi ke kompetisi tingkat kota, peluang terpilihnya setidaknya 1 putra. Berarti peluang terpilihnya kalau setidaknya 1 putra adalah 427 per 460. Oke ya. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, untuk informasi ini disampaikan bahwa soal ini dari nomor 1 sampai nomor 4. Nah, pertanyaannya, di akhir rapat dipilih 2 siswa untuk menjadi bagian keamanan. 2 siswa untuk menjadi bagian keamanan, di mana di bagian olahraga dan seni. Peluang kedua siswa berjenis kelamin berbeda. Peluang kedua siswa berjenis kelamin berbeda. Dan seni adalah putri. Oke. Nah, di sini yang mau kita cari adalah olahraga dan seni. Kita mau mengambil salah satunya. Semuanya sama-sama berpeluang ya, berarti perempuan dan laki-laki. Namun, di soal ini disebutkan bahwa seni adalah putri. Berarti kalau seni adalah putri, otomatis olahraga adalah putra. Oke? Berarti olahraganya adalah putra. Nah, bagaimana sih cara mendapatkannya? Apa yang harus kita lakukan ketika mendapatkan soal-soal seperti ini? Oke, kita kembali ke jumlah soalnya. Yang ditanyakan adalah peluang. Peluang adalah P sama dengan NA per NS ya. Semoga adik-adik masih ingat rumus-rumus peluang. Nah, di mana kalau misalnya di sini siswanya kan 25 orang. Nah, kalau kita ambil 1 berarti sisanya adalah 24. Berarti kita cari dulu P sama dengan 25 dikali 24. Kemudian untuk laki-laki dan perempuan kan kita mau mengambil salah satunya. Berarti kalau salah satunya itu 14 dikali 11 aja langsung. Karena kan kita mau mengambil satu-satu. Berarti di sini 11 dikali 14. Nah, di sini adalah 600 ya. Di sini adalah 154. Nah, yang dicari adalah peluangnya.
Ketika yang dicari adalah peluangnya, maka rumusnya adalah P sama dengan NA per NS, di mana NA-nya adalah 154, NS-nya adalah 600. Berarti ketika kita sederhanakan ini, maka hasilnya adalah 77 per 300. Oke, adik-adik bisa menggunakan cara ini. Namun, kalau misalnya adik-adik mau langsung menyederhanakan, itu juga boleh ya. Nah, karena di sini 25 dikali 24, 11 dikali 14, ini bisa langsung aja dibagi 2, masing-masing dibagi 2. Ini dibagi 2 kan 7, ini dibagi 2 kan 12 ya. Berarti bisa diperoleh 25 dikali 12, ini adalah NS ya. Ini adalah NA-nya. Berarti kalau ini diperolehnya adalah 11 dikali 7 kan 77. 25 dikali 12 itu 300. Oke, hasilnya sama aja. Ini bisa langsung adik-adik sederhanakan, bisa juga menggunakan cara seperti ini. Ini tergantung dari kebiasaan adik-adik yang lebih cepatnya yang mana. Oke? Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini ada gudang distribusi Smart TV. Sebuah toko tercatat data pasokan dan data pengeluarannya ya dalam setiap minggu tersebut. Setiap hari selama 1 minggu, nilainya dalam unit divisualkan dengan diagram berikut. Nah, ini ada diagramnya, di mana yang ini adalah pasokan, yang warna birunya itu adalah yang terjual. Nah, kita mau cari dulu stok harian terbesar. Stok harian terbesar, stok paling banyak tersedia terjadi pada hari apa? Oke, bagaimana sih cara mencari stoknya? Berarti ini langsung dikurang aja. 2 dikurang 19 berapa? 2 ya. 21 dikurang 19 itu 2. Kemudian 24 dikurang 20 di sini 4. 20 dikurang 15 itu 5. Kemudian 22 dikurang 18, 4. Ini 7. 25 dikurang 19, 6. Terus ini 9 ya. Oke. Yang ditanyakan adalah stok harian terbesar. Nah, untuk soal ini adik-adik harus fokus dulu. Stok harian terbesar, stok paling banyak terjadi pada hari apa? Maksud dari stok harian terbesar adalah stoknya secara keseluruhan dari hari sebelumnya ke hari selanjutnya. Bukan sisa stok terbanyak yang ada di sini. Kalau misalnya sisa stok terbanyak, berarti sisa stok terbanyaknya adalah 9. Namun kita mau melihat stok harian terbesarnya. Berarti bisa menggunakan 2 ditambah 4. Berarti 2 di stok ininya menjadi 6 ya. Kita tulis dulu 5 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 9. Berarti kalau ini 2 ditambah 4 ini 6 ya. Berarti stok di hari Senin itu kita mulai dari 0 ya. Dari 0. Berarti di saat hari Selasa stoknya itu sudah 6 karena di sini masuk stok 2 terus ditambah 4 makanya 6. Nah, di hari Rabu berarti stoknya 6 ditambah 5 berapa? 11. 11 ditambah 4 adalah 15. 15 ditambah 7, 22. Ini 28 ditambah 9, 37. Oke, berarti jumlah stok terbanyak ada di 37 ya. Di mana 37 itu ada di hari, ini kan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti stok terbanyak ada, paling banyak tersedia ada pada hari Minggu. Oke. Aman ya? Oke, mungkin itu aja untuk soal penalaran matematika pada hari ini. Soal-soal ini
sangat mirip dengan soal-soal tahun lalu ya, di tahun 2025. Semoga ini bisa membantu adik-adik semua untuk menyelesaikan soal-soal penalaran matematika dan mendapatkan hasil yang baik. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.